Keluarga perlihatkan ekspresi berbeda. Gelandang klub Swiss ungkap perasaannya yang ikut TC Timnas U17 Indonesia di Jerman. Amar Raihan Berkik ungkap sisi lain pelatih Timnas U17 Indonesia. Inilah poin yang didapat Timnas Indonesia jika tumbangkan Irak pada November mendatang. Dari Sao Paulo ke Timnas U17 Indonesia, Welber Jardim bidik juara Piala Dunia U17 2023. Dua pemain abroad sudah buka suara, fans Indonesia tolong stop atur line up klub luar negeri. Keluarga perlihatkan ekspresi berbeda. Gelandang klub Swiss ungkap perasaannya yang ikut TC Timnas U17 Indonesia di Jerman. Gelandang yang kini memperkuat klub Swiss Lausanne U17, Chow Yun Damanik mengaku sangat senang bisa mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas U17 Indonesia di Jerman. Hal tersebut diungkapkan oleh Chow Yun Damanik pada video yang diunggah di akun Instagram Timnas Indonesia. Chow Yun Damanik mempunyai keturunan Indonesia lewat sang ibu yang diketahui berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sementara ayah Chow Yun Damanik berdarah Togo dan Pantai Gading. Saya sangat senang bisa berada di sini, kata pemain berusia 16 tahun tersebut bersama tim nasional Indonesia, sambung Chow Yun Damanik. Saat menerima panggilan Timnas U17 Indonesia, Chow Yun Damanik membeberkan berbagai ekspresi keluarganya. Yang pasti, semuanya mendukung Chow Yun Damanik bersama Timnas U17 Indonesia. Saya sangat senang ketika panggilan masuk ke ponselku, tutur Chow Yun Damanik. Ayahku senang, ibuku menangis, nenekku juga menangis. Dan aku bangga ada di sini. Melihat lambang ini sangat luar biasa, ujar Chow Yun Damanik. Bagi Chow Yun Damanik, dirinya sangat ingin tampil bersama Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Jika mendapat kesempatan itu, Chow Yun Damanik berjanji membantu Timnas U17 Indonesia melangkah jauh di Piala Dunia U17 2023. Target awal meloloskan Garuda Asia dari fase grup. Di ajang 2 tahunan ini, Timnas U17 Indonesia menempati grup A bersama Panama, Maroko, dan Ekuador. Rencananya, Piala Dunia U17 2023 mulai bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Aku berharap dapat terpilih untuk Piala Dunia U17 2023, ucap Chow Yun Damanik. Dan berhasrat membantu Timnas U17 Indonesia lolos babak penyisihan grup, tutupnya. Amar Raihan Berkik ungkap sisi lain pelatih Timnas U17 Indonesia. Winger Timnas U17 Indonesia, Amar Raihan Berkik, mengakui dia mendapat sambutan yang hangat di skuad Garuda Asia. Amar sebelumnya sudah bergabung dan TC yang digelar di Jerman. TC yang digelar untuk berlatih di uji coba tersebut digelar pada 19 September hingga 23 Oktober mendatang. Dia baru bergabung pada 8 Oktober lalu dan sukses mencuri perhatian. Amar Raihan Berkik menjelaskan bahwa bergabung di Timnas U17 Indonesia membuka peluangnya untuk bermain di Piala Dunia U17. Dia juga sangat bangga bisa membela Indonesia di ajang tersebut. Saya senang berada di Timnas Indonesia U17. Perasaanku sangat luar biasa karena ini kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Bermain untuk negaraku, Indonesia, kata Amar Raihan Berkik. Pemain yang saat ini membela Hoffenheim U17 ini mengakui bahwa sambutan yang dia dapatkan cukup baik. Pemain yang ada di dalam tim bisa langsung berbaur dengan pemain yang baru bergabung. Hal ini membuatnya semakin nyaman berada di tim Indonesia. Latihan pertama sangat bagus karena setiap pemain sangat ramah kepada saya. Menyenangkan bermain dengan mereka, ujarnya. Amar juga menilai bahwa pelatih Bima Sakti dan staf pelatih Timnas U17 Indonesia memberikan warna berbeda. Mereka beberapa kali memberikan guyonan yang membuat suasana dalam tim semakin cair. Ini adalah cara mereka untuk lebih menyatukan skuad Garuda Asia. Apalagi
mereka akan menjalani laga perdana penyisihan grup A melawan Ekuador pada 10 November mendatang. Inilah poin yang didapat timnas Indonesia jika tumbangkan Irak pada November mendatang. Timnas Indonesia bakal mendapatkan poin yang cukup banyak jika sukses mengalahkan Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Sinteyong itu lolos ke putaran kedua setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Timnas Indonesia lalu bergabung dalam grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia bakal melawan Irak pada laga perdana mereka di grup F. Pertandingan tersebut bakal berlangsung di markas Irak pada 16 November 2023. Adapun poin yang didapat timnas Indonesia jika memenangkan pertandingan melawan Irak, timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 18,59 poin. Jika timnas Indonesia seri melawan Irak, Garuda masih akan mendapatkan tambahan 6,9 poin. Akan tetapi, jika timnas Indonesia kalah, tim besutan Sinteyong itu akan mendapatkan pengurangan 6,41 poin. Saat ini, timnas Indonesia per 21 September 2023 berada di peringkat 147 dengan 1052,87 poin. Sementara Irak ada di peringkat 69 dengan 1347,38 poin. Melawan Irak, Sinteyong mengakui tim yang dilatih Jesus Casas itu kuat. Menyadari Irak lebih kuat, Sinteyong meminta pemainnya untuk percaya diri dan lebih berani. Dari Sao Paulo ke Timnas U17 Indonesia, Welber Jardim bidik juara Piala Dunia U17 2023. Welber jadi pemain keturunan yang masuk dalam skuad pilihan Bima Sakti. Dia juga baru saja menjalani TC panjang di Jerman untuk persiapan bertarung di ajang ini. Welber Jardim menjelaskan bahwa dia bangga bisa masuk timnas U17 Indonesia. Selain itu, sambutan yang diterima juga cukup hangat dari pemain dan staf yang ada. Mereka juga sudah mulai menemukan chemistry setelah TC di Indonesia dan di Jerman. Senang sekali main di timnas U17 Indonesia. Semua anak-anak dari Indonesia mau di timnas. Teman-teman dari sini bagus, suka seperti saya. Saya suka di sini sama teman-teman mereka. Oh, salah ibawi. Berbicara tentang Piala Dunia U17, pemain asal Sao Paulo U17 ini berharap mereka tidak hanya menjadi pelengkap. Welber optimis skuad Garuda Asia bisa melangkah jauh bahkan sampai juara. Namun, mereka harus berjuang keras agar misi ini bisa tercapai dengan baik. Welber juga meminta dukungan penuh dari supporter. Semua pemain akan semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Skuad Garuda Asia akan menjalani babak fase grup A di Stadion Gelora Bung Tomo. Mereka akan bersaing dengan Ekuador, Maroko, dan Panama di grup tersebut. Dua pemain abroad sudah buka suara, fans Indonesia tolong stop atur line up klub luar negeri. Akibat terus memaksa klub untuk memberikan menit bermain, dua pemain timnas Indonesia tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya terhadap beberapa fans Indonesia. Nama pertama adalah Marcelino Ferdinand. Hal ini terjadi pada bulan September lalu. Kala itu, nama Marcelino Ferdinand tak masuk dalam line up utama KMSK Denze. Fans Indonesia pun lalu memberikan komentar pedasnya atas apa yang menjadi keputusan KMSK Denze. Tak berselang lama, Marcelino Ferdinand pun angkat bicara terkait hal ini. Pemain berposisi sebagai gelandang itu menilai bahwa desakan fans Indonesia justru membuatnya merasa malu. Marcelino Ferdinand lalu meminta fans untuk bersabar. Menurutnya, semua membutuhkan proses. Fans Indonesia terus memaksa KMSK Denze untuk memasukkan Marcelino Ferdinand. Dan itu semua membuat malu Marcelino Ferdinand kepada klub KMSK Denze.
Sementara itu, kekecewaan serupa kini dirasakan oleh Asnawi Mangkualam. Asnawi menyoroti perilaku beberapa fans Indonesia yang memberikan kritik pedas kepada Jeonnam Dragon usai tak memainkannya pada minggu-minggu ini. Sebagai informasi, Jeonnam Dragon memiliki jadwal melawan Gimpo FC, namun Asnawi tak dibawa Jeonnam Dragon pada kesempatan ini. Hanya saja, absennya pemain berposisi bek sayap itu bukannya tanpa dasar. Asnawi tak bisa turun ke lapangan karena hukuman akumulasi kartu. Oleh sebab itu, Asnawi meminta agar para fans Indonesia bisa lebih bijak sebelum memberikan komentarnya. Ini jadi pemain Indo harus klarifikasi terus kalau gak main ya. Komennya norak banget, bikin malu-maluin. Aku gak main karena suspend 5 kartu kuning, tulis Asnawi. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong bisa bawa timnas Indonesia ukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam menyebut pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa mengukir sejarah baru buat skuad Garuda saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sorotan diberikan kepada Shin Tae-yong seusai berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua seusai menaklukkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Kemenangan timnas Indonesia ternyata disebut-sebut bisa membuat Shin Tae-yong mengukir sejarah. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Irak pada laga perdana. Pada pertandingan ini kemungkinan akan ada sejarah yang terukir. Hal ini disebut-sebut media Vietnam di tahun 247 dalam artikelnya yang berjudul Pelatih Shin Tae-yong, Vietnam lebih kuat dari Indonesia di Piala Dunia. Artikel itu mengulas komentar Shin Tae-yong beberapa waktu lalu soal pandangannya terhadap Vietnam, Irak, dan Filipina. Dalam laporan tersebut, TTAU 247 atau media Vietnam menjelaskan dengan statistik bagaimana Shin Tae-yong memiliki peluang menorehkan sejarah. Media Vietnam ini menyebut mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berpeluang mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Dalam statistik yang ada, dari 6 pertemuan dengan Irak, skuad Garuda hanya meraih hasil imbang sekali dan menelan kekalahan 5 kali. Dengan begitu, sampai saat ini belum ada pelatih yang mampu mengantar timnas Indonesia mengalahkan Irak. Namun, pada era Shin Tae-yong, bukan hal yang mustahil jika timnas Indonesia bisa menaklukkan Irak. Apalagi dengan kualitas pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, media Vietnam tersebut menilai Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Irak. Ditambah lagi, pelatih berusia 54 tahun tersebut sangat berambisi untuk bisa membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam artikel itu, media Vietnam juga menyoroti soal keyakinan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos dari grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah yang dikatakan Ratu Tisa untuk Piala Dunia U17 Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa belum bersedia berkomentar terkait target tim nasional Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dia hanya mengatakan jika persiapan masih terus dilakukan. Menurut Ratu Tisa, saat ini harus fokus pada pertandingan pertama lebih dahulu. Ya, Indonesia akan menghadapi Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 November 2023. Ratu Tisa berharap skuad Garuda Asia bisa menunjukkan permainan gemilang di Piala Dunia U17. Pasalnya, penyelenggaraan ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Di depan mata mereka, ini adalah sekali seumur hidup, karena umur mereka tidak akan terulang kembali. Jadi, pesan saya cuma satu, yaitu fokus dan konsentrasi. Jalankan seluruh latihan dan percayakan kepada pelatih. Papar Ratu Tisa.
Timnas Indonesia U17 yang merupakan tuan rumah Piala Dunia U17 2023 masuk dalam grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Pertandingan penyisihan grup A bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Setelah melawan Ekuador, Timnas Indonesia akan menghadapi laga keduanya di fase grup melawan Panama pada 13 November 2023 dan terakhir melawan Maroko 16 November 2023.